Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Selawat dan salam tercurahkan untuk membawa risalah Islam yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibba'il kiram, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Tidak terasa baru kemarin kita memulai rangkaian ibadah puasa, rangkaian kita memulai menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Rangkaian kita qiyamul lail dengan tarawihnya. Rangkaian pertama kita untuk sama-sama berbondong berjamaah di masjid dengan hiruk pikuknya jamaah penuh di masjid. Sekarang adalah detik-detik Ramadan akan usai. Ramadan akan berlalu. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tapi jangan lupa semua ahibbail kiram, masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Karena kenapa? Yang jelas sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau katakan bahwa Ramadan adalah bulan anugerah pengampunan dari Allah. Apa beliau katakan? Waman lam yaghfir fi syahri Ramadan lamata yaghfirullah. Bila Ramadan itu datang, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, mau kapan lagi ampunan itu akan terrealisir bagi kita? Karena itu Rasulullah SAW pun menekankan dalam sebuah hadisnya, rugi ba'an farujulin, sungguh rugi orang yang dia dakhala alaihi Ramadan, dia datang bulan Ramadan, sementara kemudian berlalu qabla ayyufiralah, sebelum Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan juga Rasulullah SAW sudah menekankan kepada kita, ya, man qama ay man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena apa? Ramadan menjadi tolak ukur puasa kita, agar kita karena keimanan dan keikhlasan kita berharap Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka kesempatan terakhir ini jangan sampai kita lalaikan terus, agar kita kenapa ketika Idul Fitri kawaladatul ummu, seperti lahirnya anak bayi yang tanpa dosa kembali kepada fitrah kesucian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa syahrul Ramadan maidanul mutanafisin, adalah bulan berlomba-lombanya amal kebaikan. Bulan kita berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Bulan kita memperbanyak infak dan sedekah kita untuk kebaikan amaliyah kita. Bulan di mana kita beramal soleh, khidmat untuk umat. Ya. Bulan di mana kita saling memberi bukaan iftar kepada orang-orang lain. Bulan di mana pahala begitu banyak Allah berikan borongan kepada kita. Dan kita pun bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu untuk mendapatkan pahala tersebut. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bulan di mana para ulama salaf dahulu, kanat salaf yad'una Allah fi sittati ashhurin, dia berdoa kepada Allah dalam 6 bulan, ayyuballigha Ramadan, agar Ramadan itu sampai kepada dirinya. Bukan kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Tidak hanya doa itu di bulan Rajab, tetapi sebelumnya 3 bulan sebelum bulan Rajab dia sudah mendoakan agar umurnya, usianya sampai datang bulan Ramadan. Terus berdoa. Kemudian apa? Wa yad'una Allah fi sittati ashhurin ay taqabbala minhu Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan berakhir,
dia meminta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya tersebut. Amal ibadah solehnya, amal ibadah puasanya, amal ibadah khatam Al-Qur'annya, amal ibadah infak dan sedekah dan lain sebagainya. 6 bulan setelah Ramadan dia masih berdoa. Minta berharap sama Allah agar semua amaliyahnya husnul khatimah, amaliyahnya senantiasa istiqomah, makbul di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah orang-orang yang termasuk dijadikan Ramadan yang rugi adalah apa? Man khasira fi syahr Ramadan, siapa orang yang rugi di bulan Ramadan? Bima rabihtan. Lalu dia mau cari keuntungan dari mana lagi? Kita sudah rugi, tidak mempersiapkan Ramadan dengan matang. Kita lalai dengan puasa kita, masa bodoh saja. Tidak berharap datangnya, bahkan tidak berharap datangnya Ramadan. Kita tidak melakukan infak sedekah terbaik kita. Kita tidak, karena kelelahan, kecapean, tentang alasan apapun, kita tidak melaksanakan sholat tarawih kita. Kita tidak sempat katanya waktunya untuk menghatamkan Al-Quran dan banyak lagi alasan-alasan yang lainnya. Sehingga kita banyak rugi di bulan Ramadan. Selanjutnya pertanyaannya adalah, mau nyari untung apa? Bulan Ramadan ini akan berakhir. Toh kita ruginya seperti seorang pedagang. Dia tidak datang konsumennya, tidak mendapatkan rupiah yang banyak. Yang ada apa? Babak belur, modalnya habis, kantongnya tipis. Hanya sebatas apa? Nunggu berhari-hari, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan tahun ini kita mendapatkan ampunan dan anugerah dari Allah. Ramadan tahun ini kita mendapat dan diterima amal ibadah kita, amal ibadah sholat kita, amal ibadah puasa kita, amal ibadah semua amal soleh kita, infak, sedekah, khatam Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita, dan tentunya sampailah harapan doa-doa kita itu kepada ahli kubur kita, untuk saudara-saudara kita semuanya, agar kita sama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.